semuanya. Hai hai, Shalom, Shalom. apa kabar? Ini adalah kali pertama saya diundang ke PD Palopo ya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Tony Chan, tapi nama asli saya Antonius Junianto Tanijaya. Panjang ya. Tapi nama Tony Chan itu lebih dikenal gitu ya. Nama panggung lah ya istilahnya ya. Oke. Puji Tuhan saya sudah menikah dengan dengan dua orang anak ya, dikaruniai dua orang anak dan satu orang istri tentu saja ya. Istri saya asli orang Tibet. Di Palopo nggak ada kan orang Tibet? Nah, istri saya asli orang Tibet ya. Tionghoa Betawi. Ya, ibu bapak semua. eh ya, jangan ngebayangin Tibet yang gimana-gimana enggak ya. Oke, lalu anak saya udah usianya 7 tahun dan yang kecil udah mau 4 tahun sebentar lagi ya. Puji Tuhan, teman senang banget bisa berjumpa di PD yang baru saya kunjungi ini walaupun secara virtual. Dan saya minta seperti biasa tiap kali kalau saya berkhotbah dimanapun saya selalu minta semua boleh nyalakan videonya ya. Tolong nyalakan videonya. Anda mau makan boleh, mau sambil minum boleh, mau sambil ngapa-ngapain boleh. Yang penting nyalain video ya. Nyalain video, mic-nya di mute. Ya ada lagi sambil nyetir nih ya, si Susi Kartalinda orang Pontianak nih ya lagi nyetir, nggak apa-apa ya. Yang penting nyalain Iya bro, video. maaf. Siap, nggak apa-apa. Nah, ada sis email. Nyalain video nggak masalah. Yang penting jangan sambil mandi. Ya, ngapa-ngapain boleh. Saya sudah terbiasa kok ya ngajar sambil ngeliatin orang lagi sibuk makan sambil minum it's okay ya. Tapi yang pasti kita tetap mau nyalakan videonya supaya apa? Supaya kita bisa berinteraksi ya. Oke. Boleh jempolnya mana? Nah, kita mau bicara tentang dunia yang baru, a whole new world ya, seperti lagu yang menjadi soundtrack lagu Aladdin. Saya tidak akan membahas tentang percintaan antara Aladdin dengan Jasmine hari ini, tetapi yang saya akan bahas hari ini adalah bagaimana kita mau menyikapi perubahan dunia yang begitu sangat cepat yang terjadi hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu karena kita semua ini baru pertama kali kenal, jadi saya selalu suka begini. Nanti setiap kali kalau saya mengatakan PD Palopo apa kabar gitu ya, kalau saya menanyakan seperti itu, semua harus melakukan seperti saya. Ikuti saya ya, semua ikutin saya ya. Happy, happy. Yang kedua, healthy, karena sekarang itu kita harus sehat ya. Begitu demam-demam dikit aja udah kayaknya khawatir ya. Dan yang ketiga kita harus holy. Seperti Bunda Maria ya. Ha, ha, ha. Kalau kita nulis di WhatsApp kan, ha, ha, ha itu artinya orang-orang yang bahagia ya. Ha, 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 3H. Sekali lagi, PD Palopo apa kabar hari ini? Happy, healthy, holy. Sekali lagi ya. PD Palopo apa kabar hari ini? Happy, healthy, holy. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Yes. Nah, gitu dong ya, semangat. Ya, terima kasih buat undangannya dan saat ini saya akan mulai langsung masuk saja karena temanya sangat-sangat menarik. Saya suka kalau diminta untuk membawakan tema-tema seperti ini, tema-tema yang kekinian ya, tema-tema yang sesuai dengan perkembangan zaman. Wah, suka banget deh pokoknya, suka banget. Banget. Kenapa? Karena kita semua ternyata sebagai umat Tuhan juga harus bisa mempersiapkan diri bagaimana kita semua mampu untuk bisa menyikapi perubahan yang ada di dunia kita. Oke, sudah siap menerima setiap segala sesuatu yang baik malam hari ini? Boleh kasih jempolnya dulu semua. Mantap. PD Palopo apa kabar hari ini? Happy, healthy, holy. Puji nama Tuhan. Ya, seperti perkenalan lagi, nama saya Tony Chan. Tadi ini ya perkenalan lagi ya, mungkin ada yang tadi belum jelas. Nama saya Tony Chan. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai seorang trainer, sebagai seorang business coach, sebagai seorang konsultan di bidang bisnis, dan juga saya sebagai seorang pengajar dan pewarta di BPK, PKK, KJ, dan komunitas saya, komunitas Kairos, komunitas kami bersekutu setiap hari Kamis pagi. Jadi tadi pagi itu saya baru berkomunitas PD di komunitas kami ya, Kamis pagi. Lalu saya juga pengajar di SPBI. Apa itu SPBI?
Sekolah Pujian Bina Insani mendidik para worship leader, singers, pemusik, dan lain-lain sebagainya. Dan saya sebagai seorang worship leader, keyboardis, penulis lagu, dan lain sebagainya. Nanti kalau yang mau berkenalan dengan saya, mau WA, mau tanya, mau curhat, boleh ya. Atau saya tuh spesialis biasanya begini. Pak Tony, saya tuh kebanyakan duit nih, nggak tahu mau kemana lagi duitnya. Nah itu saya spesialis di bidang itu ya. Menghabiskan uang di dalam roh dan kebenaran ya. Jadi silahkan yang punya masalah. Karena ternyata ada masalah juga bagi beberapa orang ya. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan ini kita mau bahas mengenai a whole new world, dunia yang baru. Dunia yang baru itu maksudnya apa sih? Nah, seperti yang kita tahu, sekarang ini kita semua di dalam masa pandemi COVID. Betul? Ya. Dan ternyata dengan adanya COVID, saya boleh katakan kita harus bersyukur. Kenapa? Karena ada percepatan digitalisasi. Betul nggak? Yang setuju sama saya kasih jempol. Setuju ya? Gara-gara COVID memang satu sisi banyak orang menderita, banyak orang susah. Gara-gara COVID banyak perusahaan bangkrut. Gara-gara COVID banyak orang meninggal dunia. Gara-gara COVID dunia bersedih. Tetapi jangan salah loh, gara-gara COVID kita semua dipaksa mau nggak mau harus masuk ke dunia digital. Betul? Coba teman Anda selama kemarin-kemarin dari sejak COVID setahun yang lalu apa? Kalau bukan internet, betul nggak? Kalau bukan media sosial, kalau bukan teknologi informasi. Nah, pertanyaannya adalah kita melihat dengan perkembangan dunia digital, perkembangan medsos, perkembangan teknologi informasi ini sebagai sebuah ancaman atau peluang. Nah, ini pertanyaannya. Sebuah ancaman atau sebuah peluang? Dan pada kesempatan kali ini saya sebelumnya akan menampilkan beberapa data. Ini saya dapatkan data dari Global Digital Report 2021 untuk Indonesia. Wah, ini datanya luar biasa, keren banget. Kenapa? Kita lihat ya, kita lihat datanya satu persatu. Dari Global Digital Report, nanti kalau Anda yang mau slide ini saya kasih ke Tresia ya. Nanti silahkan minta. Oke, Indonesia ini dicatat, ini datanya dari Januari 2021 ya. Oke, jadi selama satu tahun ini diteliti gitu ya, bagaimana perkembangan dunia digital di setiap negara dari Global Digital Index ini. Nah, Indonesia tuh saat ini 274,9 juta populasinya dan 57% tinggal di perkotaan. Ya, yang luar biasa, ini yang luar biasa. Mobile connection-nya 345,3 juta. Artinya apa? Artinya jumlah handphone itu lebih banyak daripada jumlah manusia di Indonesia. Ini artinya. Artinya jumlah handphone itu 125%, 125,6% dari jumlah populasi di Indonesia. Luar biasa ya. Artinya banyak, ada sekitar 25% penduduk Indonesia punya handphone lebih dari satu. Lalu dari 275 juta itu, ternyata pengguna internet sebanyak 202 juta. Artinya 73,7% dari populasi Indonesia adalah pengguna internet. Dan 61,8% dari populasi Indonesia adalah pengguna sosial media aktif. Ini keren banget Indonesia. Oke, kita lanjut lagi data lagi. Nah, saya sengaja buka data ini supaya Anda semua mikir, Anda semua lihat ya. Oke, persentase ya. Mobile phone any type 98,3%. Artinya apa? 98,3% itu orang pakainya handphone. Yang menggunakan smartphone 98,2% dari pengguna mobile phone tadi ya. Yang not smartphone, mobile phone ada 16%. Yang punya laptop atau desktop sebanyak 74,7%. Yang pengguna tablet 18,5%. TV streaming 6%. Yang main game 16,2%. Yang menggunakan smart home device sudah 5,7%. Ini Indonesia ya. Yang menggunakan smartwatch atau jam pintar itu 13,3%. Yang menggunakan virtual reality device 4,2%. Data yang luar biasa. Lalu lihat di sini data lagi. Orang Indonesia
menghabiskan waktu untuk internet itu 8 jam 52 menit per hari. Oke. Dari tiap hari, waktu yang digunakan untuk nonton TV, untuk TV streaming, Netflix gitu ya, kurang lebih seperti itu, 2 jam 50 menit. Ini selama 1 tahun terakhir. Karena kita pandemi ya. Lalu time spend using social media. Nih, main sosmed 3 jam 14 menit. Untuk membaca 1 jam 38 menit. Kelihatan ya, orang Indonesia jarang membaca. Lalu, mendengarkan musik streaming 1 jam 30 menit. Untuk broadcasting radio 33 menit, makanya radio kurang laku di Indonesia sekarang. Untuk mendengarkan podcast 44 menit. Untuk main game 1 jam 16 menit. Rata-rata orang Indonesia umur 16 sampai 64. Lalu penggunaan internet, lihat. Di Indonesia, paling nomor 1 website itu yang trafficnya paling tinggi itu Google. Yang kedua Detik, yang ketiga YouTube, keempat Kompas, 5 Tribun News, yang keenam baru Facebook. Ini lihat ya, ini data orang Indonesia nih, ya luar biasa. Tokopedia nomor berapa? Tokopedia ternyata nomor 12, Shopee nomor 13. Senang belanja orang Indonesia itu. Menarik ya data ini. Lalu berikutnya, penggunaan sosial media. 170 ya pengguna sosial media aktif. Nah, berarti 61,8%. Nah ini, annual change artinya apa annual change? Pengguna sosmed dalam 1 tahun terakhir naik 6,3%. Artinya di Indonesia ada 10 juta pengguna baru sosmed. Dan diperkirakan ini usianya usia-usia milenial ya, anak-anak muda. Generasi Z, mungkin anak-anak kita. Bayangkan saudara-saudara. Ini perubahan, dunia kita sudah berubah. Ya, ini data akurat sekali. Lalu berikutnya, number of social media users accessing via mobile phones yang menggunakan sosial media lewat smartphone ada 168,5 juta manusia. Artinya di Indonesia kita benar-benar sudah apa ya? Kalau bahasanya sudah terikat dengan yang namanya gadget. Makanya dalam lagu ciptaan saya, bangun tidur langsung gadget yang dicari. Nah ini dia, data yang menarik lagi. Sosial media platform yang paling sering digunakan oleh orang Indonesia, yang paling sering ditonton itu nomor 1 YouTube, kedua WhatsApp. Ternyata YouTube lebih tinggi daripada WhatsApp, ini orang Indonesia. Ketiga IG, keempat Facebook, kelima Twitter. Facebook Messenger, Line, LinkedIn, baru TikTok. Dan konon katanya TikTok sekarang udah naik ke mendekati Twitter. Ya, konon. Saya juga belum dapat datanya. Tapi ini merupakan suatu data yang dapat kita jadikan dasar pemikiran kita dulu. Kenapa kita sekarang masuk ke dalam dunia yang baru? Lalu berikutnya, lihat di sini yang menarik. Top social media and streaming video apps. Jadi artinya sosial media apa yang paling untuk streaming video. Nah ya, sosial media and streaming video app. Nomor 1 adalah sosial media WhatsApp. Ya, sosial media WhatsApp, kalau untuk video streamingnya YouTube. Ya, WhatsApp nomor 1, Facebook, Instagram, TikTok, baru Twitter. Sedangkan untuk video streaming nomor 1 YouTube, Netflix nomor 4. Ya. Next ya. Kita lanjut lagi. Mobile app ranking mobile app yang paling aktif. Nah, ya. WhatsApp nomor 1, kedua Facebook, ketiga IG. Keempat ternyata Shopee, luar biasa. Orang Indonesia senang belanja ya. Baru Facebook Messenger, Tokopedia, baru Gojek. Setelah itu baru Telegram, Telkomsel dan lain. Sedangkan game nomor 1 di Indonesia itu Mobile Legends. Wah, luar biasa ini ya. Mobile Legends ini menggandrungi anak-anak kita, anak-anak muda kita. Ini luar biasa ya, WhatsApp, Facebook, Instagram. Anda rekam dulu aja ini. Saya nanti ada cerita maksudnya apa. Nah, untuk yang paling banyak di-download selama 1 tahun terakhir, lihat apa? TikTok. Ini luar biasa, paling banyak di-download setahun terakhir. Kalau tadi yang ini adalah yang paling aktif ya. Rating paling aktif WhatsApp nomor 1. Paling aktif orang Indonesia. Tapi yang paling banyak di-download 1 tahun terakhir adalah TikTok.
kedua Facebook, WhatsApp, IG, dan lain sebagainya. Ya, oke, lanjut lagi ya. Teman-teman, dari data ini kita ternyata punya sebuah tantangan. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang beriman dengan perkembangan teknologi? Pertanyaannya, bagaimana setiap pengikut Kristus tetap mampu eksis dan menjadi terang bagi dunia? Ini pertanyaannya. Karena ada satu resiko yang luar biasa dengan perkembangan teknologi ini. Kalau kita tidak membentengi diri kita, kalau kita tidak mempersiapkan generasi-generasi muda kita. Ini makanya saya suka bicara tentang ini di banyak sekolah, di banyak seminar, di banyak pelatihan. Saya selalu mengingatkan hati-hati. Satu sisi, teknologi dapat membantu kita. Tapi sisi yang lain, teknologi juga dapat menghancurkan peradaban manusia. Saya akan tunjukkan. Teman-teman semua, pilihannya adalah kita mau nggak untuk berubah. Ada dua hal, ada dua kata yang sangat menarik perhatian saya, itu change dan change. Saya ingin mengajak kita semua, yuk, mari kita berubah dan mari kita ciptakan peluang. Dan mari kita ciptakan peluang. Berubah dan ciptakan peluang dengan adanya a whole new world ini. Siapa yang setuju dengan saya? Siapa yang mau berubah dan menciptakan peluang? Boleh kasih jempol. Mantap ya. PD Palopo, apa kabar hari ini? Happy, healthy, holy. Mantap ya. Jadi kita mau berubah dan kita mau ciptakan peluang dengan adanya berita-berita ini, dengan adanya perkembangan dunia teknologi informasi ini. Setuju ya? Kita mau berubah. Nah, Charles Darwin pernah mengatakan demikian. It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change. Dikatakan bahwa spesies atau makhluk hidup yang dapat bertahan dengan perubahan itu adalah bukan yang terkuat, bukan yang terhebat, bukan juga yang terpintar atau terpandai. Tetapi yang mampu bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang Katolik yang sudah dibaptis, pertanyaannya, apakah kita juga bisa beradaptasi dengan perubahan itu? Bagaimana cara kita beradaptasi? Apakah kita tetap memegang teguh iman kita, ataukah kita masuk makin dalam, terjerumus ke dalam teknologi, dan akhirnya kita sampai melupakan Tuhan? Karena sudah banyak bukti yang kita dapat lihat. Banyak orang semakin tidak percaya dengan Tuhan. Kenapa? Karena semua hal dapat dijawab sama Om Google. Setuju nggak? Ngapain saya harus ikut PD? Ngapain saya harus ikut wartaan? Kalau saya pengen tahu tentang suatu kebenaran, saya cuma tinggal buka Google. Ada banyak orang-orang seperti itu. Betul? Bahaya. Oleh sebab itu, teman-teman, saya ingin menunjukkan juga bahwa konsekuensi digitalisasi yang terjadi, konten kita yang berisi ide, teks, gambar, video, desain, lagu, karya seni, grafik, tabel, data, program, animasi, dan lain-lain, ya, mampu dikonversi digital menjadi file elektronik, di mana yang namanya konten itu mudah diduplikasi, mudah didistribusi, mudah ditransfer, mudah disimpan, diakses, dipelihara, dipindahkan, dikonversi, dimobilisasi, dimanipulasi pun bisa. Dicuri, bahkan diubah dan dimusnahkan. Oleh sebab itu, ini adalah konsekuensi kita berada di dunia digital. Semua bisa dikonversi menjadi file elektronik. Betul nggak? Setuju nggak? Saya mau cari lagu zaman dulu, lagunya Jim Reeves. Saya mau cari lagunya Paul Anka. Wah, ini orang-orang yang tua mungkin tahu ya, penyanyi-penyanyi tua ini. Saya bisa dapetin sekarang di mana? Di Spotify. Enggak. Karena sekarang semua dapat dikonversi menjadi file elektronik. Oleh sebab itu,
Kita mau melihat ini sebagai sebuah peluang atau ancaman? Saya mau katakan pertama dulu, ini sebuah ancaman. Kalau kita nggak berubah, pertama-tama berubah pola pikir. Kalau kita nggak berubah pola pikir kita, kalau kita nggak pernah mau mengikuti arus dunia, wah, hancur. Saya sampaikan, hilangnya batasan ruang dan waktu. Ini juga terjadi, saudara. Hilangnya sekat geografis, sekat privasi, etika, budaya, struktural, agama, ideologi, ras, golongan, nilai, dan kepatutan. Betul? Hilangnya sekat waktu tempuh, waktu aktivitas, waktu produksi konsumsi, waktu olah atau akses, waktu analisa, waktu konversi, waktu distribusi, waktu mobilisasi. Sudah hilang semua. Betul nggak? Mungkin dari Anda ada yang menjadi salah satu anggota ARMY BTS. Ada? Ya, pengguna K-pop. Oh, Tresia langsung yes gitu ya. Oke. Nah, kita langsung tahu pagi hari ini si BTS lagi ngapain, lagi di mana, kita bisa langsung tahu, betul? Kalau kita follow Instagramnya. Betul nggak? Betul. Saya penggemar Cristiano Ronaldo, pemain bola Portugal. Saya langsung bisa tahu kok kalau Ronaldo hari ini lagi jalan-jalan sama istrinya, dia lagi family time, saya langsung bisa tahu. Sudah hilang batasan ruang dan waktu. Betul nggak? Oleh sebab itu, teman-teman semua, kita perlu memiliki yang namanya strategi iman. Nah ini pokoknya ada 4. Hari ini yang kita bahas cuma 4 ini. 4 strategi iman menghadapi perkembangan teknologi. Supaya apa? Supaya kita semua orang-orang beriman ini tetap survive, tetap eksis, dan tetap memiliki suatu kualitas sebagai orang-orang yang beriman. Karena sekarang dengan banyaknya teknologi, kita makin dapat melihat betapa banyak orang yang katanya beriman, tapi nggak punya kualitas. Nanti saya kasih tunjuk satu persatu ya. Kita akan lihat dulu satu persatu 4 strategi iman ini apa. Strategi iman yang pertama, yang saya akan buka yang pertama adalah bagaimana katakan tidak pada konten negatif. Ini yang pertama. Yang kedua, strategi iman yang kedua apa? Belajar dan praktek. Strategi iman yang ketiga yaitu apa? Smart netizen. Jadilah netizen yang smart. Dan yang keempat, dunia digital adalah ladang pelayanan baru. Teman-teman, saya minta teman-teman boleh foto atau boleh screen capture, boleh print screen layar ini. Ini yang mau kita bahas selama hari ini, sepanjang malam hari ini. 4 strategi iman untuk menghadapi perkembangan teknologi. Niscaya, ketika teman-teman sudah memiliki 4 strategi iman ini, mau dunia mau berubah ke arah manapun, kita akan mampu beradaptasi. Kita tetap mengikuti perkembangan teknologi, tetapi dengan kualitas iman yang tetap menjaga kualitas. Amin ya. Setuju? Siapa yang sudah siap? Yang sudah siap boleh kasih jempolnya dulu. Kita mau belajar 4 strategi iman. Boleh kasih jempolnya? Mantap. PD Palopo apa kabar hari ini? Happy, healthy, holy. Boleh tepuk tangan dong. Biar semangat ya. Yang belum buka video ya. Mau sambil makan, sambil ngapain terserah ya, asal jangan sambil mandi. Next. Yang berikutnya saya akan buka satu-satu. Bagaimana 4 strategi iman ini? Yang pertama, katakan tidak pada konten negatif. Saya akan buka. Kenapa kita perlu seperti itu? Saya mencoba untuk ngecek, saudara Bapak Ibu. Di Google saya ketik kata SEX. Anda tahu hasilnya berapa? 4.850.000.000. Saya ketik kata PORN. 449 juta hasilnya. Tapi begitu saya ketik kata Katolik, cuman 19 juta. Begitu saya ketik Yesus, 13.500.000. Saya ketik Ekaristi, cuman 1.010.000.
Tetapi begitu saya tulis gosip, 234 juta. Anda lihat, iseng-iseng saya cek Santo Yakobus, karena paroki saya di Jakarta, di paroki Santo Yakobus Kelapa Gading, 524.000. Lihat data ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih, lebih banyak konten positif atau konten negatif? Negatif lebih banyak. Betul? Bahaya nggak? Sangat-sangat membahayakan. Karena apa? Jumlah konten positif jauh di bawah konten negatif. Ini merupakan suatu tantangan buat kita. Ingat, setiap tahun di Indonesia ada 10 juta pengguna internet baru. Dan itu adalah anak-anak kita. Pertanyaannya, apa yang mereka konsumsi? Bagaimana hasilnya mereka? Kalau kita tidak memenuhi internet, memenuhi dunia digital dengan hal-hal positif, yang mereka akan temui apa? Yaitu 3 kata teratas. Orang jadi hidup hedonisme, betul? Bahaya. Teman-teman semua, saya katakan tidak terhadap konten negatif. Firman Tuhan mengatakan, jadi bagaimana strategi iman yang pertama? Tolong dicatat Filipi 4 ayat 8. Saya minta si Tresia boleh baca nggak yang keras? Nah, ya. Supaya variasi ya dengan suara cewek. Oke, silakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ya. Itu ya. Bagaimana cara kita menangkal konten negatif? Strateginya apa? Akhirnya kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan kepada jemaat di PD Palopo malam hari ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini strategi iman yang pertama. Seringkali tanpa kita sadari, begitu kita buka konten sosial media, timbul amarah. Betul? Ini cerita ya, benar ya. Seorang aktivis di Karismatik Jakarta, saya nggak sebut nama. Begitu ada saudara dan atau sahabat kita yang beberapa bulan lalu kembali dari Arab Saudi, sahabat kita itu yang baru pulang dari Arab Saudi, pulang mendarat di Soekarno-Hatta. Teman saya itu apa yang dia lakukan? Dia menulis di sosmednya, dia mencaci maki, dia mengucapkan kata-kata yang kalau dibaca oleh pihak pengikutnya akan menimbulkan sebuah perpecahan. Dengan kata-kata yang begitu sangat negatif. Saya langsung sebagai seorang sahabat telepon dia, bro, sorry nih mau nanya. Kenapa, Ton? Gue nanya, emang orang itu gara-gara orang itu terus hidup lu jadi terancam? Enggak juga, kata dia. Gara-gara orang itu keluarga kamu jadi nggak bisa makan? Enggak juga. Gara-gara orang itu lalu kamu nggak bisa pelayanan? Enggak juga. Apa yang sudah diperbuat orang itu yang merugikan diri lu? Enggak ada juga, bro. Pertanyaan saya, kenapa kamu harus mengatakan hal itu di sosial media? Saya bilang. Nggak bisa jawab dia. Simpel kan? Seringkali tanpa kita sadari, dengan adanya berita-berita seperti itu, kita memikirkan bukan yang mulia. Yang kita pikirkan adalah yang jahat. Yang kita pikirkan adalah mencaci maki orang yang berseberangan dengan kita. Saya bilang betapa piciknya ya orang Katolik, saya bilang. Kalau semua berpikir seperti itu.
Saya mengingatkan teman saya, bro, sorry bro, gue mesti ngomong. Bro gagal menjadi seorang pengikut Kristus yang punya kualitas, saya bilang. Loh kenapa gagal menjadi pengikut Kristus yang punya kualitas? Saya bilang, lihat Yesus dong. Yesus aja sama prajurit dan algojo yang membunuhnya, yang menyiksanya, yang mendera tubuhnya, Yesus masih mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, lu bagaimana? Orang itu nggak ngapa-ngapain lu, tapi kalau lu maki-maki ya. Mana kualitas seorang Katolik yang katanya sudah dibaptis? Mana kualitas seorang Katolik yang katanya hidupnya penuh dengan Roh Kudus? Saya bilang. Ini dia. Inilah benteng yang harus kita miliki. Kalau ada sesuatu berita negatif, ada sesuatu yang negatif menyerang kita atau kita baca, jangan buru-buru gampang tersulut emosi. Lah, mohon maaf ya, kalau kita seperti itu apa bedanya kita dengan mereka di luar sana yang tidak percaya Tuhan? Ini nomor satu. Dengan mudahnya kan, kita terprovokasi. Saya lanjut. Sekarang yang kedua. Belajar dan praktek. Ini strategi mana yang kedua? Yang tadi say no to negatif ya. Jadi pikirkan semua yang mulia dan sebagainya. Yang kedua, belajar dan praktek. Selama masa pandemi ini adalah merupakan satu sarana yang sungguh-sungguh luar biasa menggembirakan. Kenapa? Karena kita punya banyak waktu untuk belajar, betul? Di internet sebenarnya kalau Anda mau telusuri, di samping kita tahu bahwa banyak konten-konten negatif, tapi juga banyak di sana konten-konten yang dapat membuat kita semakin pintar. Banyak sekali konten-konten yang membuat kita semakin punya skill. Oleh sebab itu strategi iman yang kedua, kita harus belajar dan praktek menggunakan internet dengan yang baik. Menggunakan perkembangan teknologi untuk sesuatu yang baik. Teman-teman semua, saya mau kasih tahu ya bahwa dunia kita tuh berubah ya. Waktu abad 18 kita itu masuk yang namanya agriculture age. Farmer. Dunia kita waktu itu masih kekurangan makanan ya. Jadi oleh sebab itu agriculture age itu di abad 18, semua orang pengen jadi tuan tanah, betul? Yang punya tanah, yang kaya, yang punya tanah, yang sukses. Karena agriculture age, zaman pertanian. Masuklah abad 19 revolusi industri di Inggris, masuk industrial age, di mana zaman industri. Orang berlomba-lomba menciptakan mesin, betul? Mesin produksi, terutama produksi pangan. Sehingga waktu itu zaman orang banyak kuliah, atau kalau disebut pinter itu abad 19 kalau kamu jadi insinyur. Ya. Semua orang pengen jadi insinyur, engineer. Abad 20 udah mulai masuk zaman informasi. Era informasi, makanya banyak orang-orang masuk jurusan IT. Tapi sekarang gara-gara COVID, kita melihat bahwa bisnis-bisnis yang bertahan, usaha-usaha yang bertahan adalah ketika bisnis itu nggak cuma hanya saja punya bisa bergantung kepada teknologi informasi, tapi juga punya konsep. Conceptual age. Lihat sekarang. Yang bertahan kan orang konsep, betul? Lihat Gojek. Adalah perusahaan transportasi yang sama sekali tidak punya sepeda motor. Betul? Lihat Grab. Adalah perusahaan konsep yang sama sekali dia tidak punya kendaraan operasional. Taksi, perusahaan taksi nggak punya mobil. Nah itu Grab. Artinya ini kenapa bisa terjadi? Karena dunia selalu berubah. Dan kita nggak tahu setelah conceptual age ini kita mau masuk ke dunia apa lagi. Pertanyaannya, apakah kita sudah mempersiapkan diri? Karena bahaya kalau kita tidak mempersiapkan diri, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya kasih tahu ya, ini kalau saya ngajar di sekolahan, saya selalu ngasih tahu ke anak-anak murid saya begini. Hati-hati. Report dari BBC mengatakan bahwa otomasi atau robot otomasi akan mengambil alih 800 juta pekerjaan di tahun 2030. Keberadaan kita ini terancam
Eksistensi manusia terancam dengan banyaknya robot-robot pintar. Saya nggak tahu kalau di Palopo ya. Kalau di Jakarta sudah ada bank BCA itu sudah semuanya sistemnya mesin. Anda masuk ke salah satu cabang bank BCA di BSD itu ada masuk, Anda sama sekali tidak melihat manusia, yang Anda lihat cuma mesin. Anda nggak perlu ngomong sama customer service, Anda ngomongnya sama mesin. Semuanya udah sistemnya robot. Hati-hati ya. Lalu penelitian lain, data lain saya dapatkan, robot may steal as many as 800 million jobs in the next 13 years. Penelitian lain dikatakan di majalah Fortune bahwa robot dapat mengunci, sebentar ya Ibu Bapak ya, sebentar. Robot dapat mencuri apa? Pekerjaan 800 juta. Sama kan? Ceritanya sama. Nah, teman-teman semua, inilah tantangan kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap untuk beradaptasi? Dan saya sampaikan bahwa pekerjaan yang terancam di masa depan, nah ini pekerjaan-pekerjaan yang akan terancam di masa depan, ya udah nggak ada lagi nanti operator, telemarketer, travel agent, teller bank, penerjemah, akuntan, penerbit percetakan, ini bakal digantikan semua dengan robot. Hati-hati ya. Dan akan muncul pekerjaan-pekerjaan yang baru antara tahun 2000 sampai 2019, ada blogger, ada UX, UI designer, barista, web developer. Nah, Anda lihat, baca-baca sendiri. Bahkan ada seorang dog whisperer. Anda tahu ada drone operator. Anda tahu di Amerika itu Departemen Pertahanan Amerika mencari anak-anak muda yang suka main game. Anda tahu, anak-anak muda yang suka main game yang terbaik itu, jadi Kementerian Pertahanan Amerika waktu itu membuat sebuah acara kompetisi main game untuk mencari siapa yang terbaik. Dan ternyata yang terbaik itu direkrut oleh Departemen Pertahanan. Kenapa? Untuk dijadikan drone operator, untuk menjadi pilot drone, pesawat tanpa awak. Kenapa? Karena ternyata diteliti orang yang suka main game, ya anak yang suka main game, itu memiliki presisi yang sangat-sangat tinggi dalam mengoperasikan pesawat tanpa awak. Sedangkan bagaimana dengan kita di Indonesia? Begitu anak-anak kita udah kelamaan main gadget langsung teriak, berhenti gitu ya, stop gitu ya. Bukan nggak boleh main gadget, boleh main gadget, tapi kita harus kontrol, kita harus kendalikan apa yang dia mainkan, lalu situs-situs apa yang dia kunjungi, sosial media apa yang dia mainin, itu yang bijak orang tua. Justru bahaya kalau anak-anak kita nanti ketinggalan sama anak-anak yang lain ya. Oke. Sekarang Anda lihat, dunia sudah begitu banyak berubah, eksistensi kita pun terancam sebenarnya. Ya, ini saya sedikit aja ngasih tahu bahwa di dalam World Economic Forum, Forum Ekonomi Dunia, diteliti bahwa apa sih skill yang dibutuhkan gitu ya. Skill yang dibutuhkan apa sih untuk kita mampu bertahan di tahun 2020 katanya gitu ya. Ternyata dikatakan, nah ini, skill yang dibutuhkan tuh skill-skill seperti ini. Saya nggak akan bahas, nanti Anda baca sendiri di rumah ya. Saya bukan mau seperti apa, tapi saya cuma mau ngasih tahu bahwa siapkan generasi muda, siapkan anak-anak kita untuk sesuatu yang luar biasa, untuk sesuatu yang besar di masa depan. Ini tugas kita. Ini tugas kita semua. Ya. Oke. Lalu strategi yang mengenai dengan strategi yang itu, jadi bagaimana? Ya, kan katanya harus belajar dan praktek. Boleh diminta tolong baca lagi, Sister Asia? Halo? Boleh dibaca? Oke, saya aja yang baca ya. Mungkin udah bisa. Silakan, Sister Asia. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, ini. Teman-teman semua, saya mengalami suatu kondisi di mana waktu awal mula pandemi,
ketika saya mulai banyak mengajar tentang Zoom, bagaimana membuat PD online yang menarik dan lain sebagainya, saya mengalami banyak ketemu dengan banyak golongan manusia yang mengatakan begini, aduh bro, nggak bisa deh pelayanan di Zoom, aduh nggak bisa deh, kayaknya kalau PD online di Zoom tuh beda deh rasanya, aduh nggak punya waktu untuk belajar Zoom, nggak bisa, saya gaptek, saya nggak bisa pelayanan jadi WL di Zoom, karena begini, karena begitu, karena begini, karena begini. Ini, saya bilang. Tipe-tipe orang Katolik yang seperti inilah yang saya katakan akan hilang, saya katakan. Kenapa? Karena zaman akan terus berganti, semua kita akan terus maju berjalan ke depan, dan dunia digital, mau nggak mau, suka nggak suka, akan mewarnai kehidupan kita. Kalau kita nggak bisa berbenah, kalau kita nggak bisa beradaptasi, jangan salahkan dunia. Kalau ternyata kok kita ketinggalan ya. Teman-teman semua, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tunjukkan maksudnya ayat ini Amsal mengatakan begini. Kalau memang sungguh Anda adalah orang-orang Katolik yang mau memiliki kualitas hidup yang mampu untuk beradaptasi terhadap perubahan, ya, harusnya Anda mau punya hikmat. Harusnya Anda minta hikmat kepada Tuhan. Seharusnya Anda itu haus akan didikan, haus akan yang namanya training, haus akan yang namanya seminar, haus akan namanya yang segala sesuatu yang membangun kompetensi kita. Makanya saya masih bingung. Kalau hari-hari gini ada orang yang mengatakan, aduh nggak mau, saya nggak bisa Zoom, aduh saya nggak bisa ikut PD, saya nggak bisa begini-begini ya. Saya katakan, ya sudah. Berarti ini orang nggak siap untuk menghadapi sebuah perubahan. Nah mudah-mudahan di ruangan Zoom ini nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Kasih jempol dong. Kita semua yang keren ya. Oke, semua harus mau berubah dan semua pasti bisa. Makanya saya katakan gini, di dalam kamu seorang Katolik nggak ada yang namanya gaptek. Gaptek itu nggak ada. Nggak ada yang namanya gaptek. Gaptek itu singkatan dari bukan gagap teknologi. Gaptek itu adalah nggak mau praktek. Anda tahu nggak? Selama masa pandemi ini, saya banyak belajar hal baru. Anda tahu saya sekarang jadi petani hidroponik. Oh iya, saya nanam hidroponik sekarang di lantai 3 rumah saya. Dan saya suka cita sekali, apalagi istri saya, ya kan, menghemat uang belanjaan. Karena sayur mayur tinggal petik. Loh, itu sesuatu hal baru. Sampai orang bilang, kok Coach Tony mau aja. Ya, saya bilang, kita ini dikasih akal budi sama Tuhan, dikasih hikmat sama Tuhan, pakai dong. Kata siapa pencurahan Roh Kudus nggak bisa dilakukan online? Bisa. Kata siapa orang nggak bisa merasakan urapan Tuhan ketika sedang online? Bisa buktinya. Ya, semua karena belajar dan praktek. Next. Saya akan bahas next. Strategi yang, ini dia. Nah, next-nya ini. Ya, next-nya saya mau katakan ini. Boleh Sister Tresia baca lagi? Saya mau bahas tentang ini. Menarik. Bisa, Sister Tresia? Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Saya cuma mengatakan begini, sebagai seorang Katolik, menghadapi perkembangan teknologi informasi digital dan segala macam yang ada sekarang ini, kita perlu hikmat untuk berhasil. Ini adalah satu rumusan berhasil versi Alkitab. Mau mengatakan apa? Lihat ya, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Saya mau Anda semua melihat ke layar saya, bisa melihat saya kan? Di tangan saya di sini ada satu buah kelapa. Anda bisa melihat ada buah kelapa di atas tangan saya? Bisa melihat? Cuman orang suci murni nggak ada dosa bisa lihat ini ada kelapa. Jadi bisa lihat nggak? Bisa ya, anggap aja ada kelapa ya. Semua langsung, wah Pak, bahaya nih ya. Oke, anggap di tangan saya ini ada buah kelapa. Dan saya mau membelah kelapa ini dengan sebuah besi yang tumpul.
Pisau yang tumpul. Apa yang terjadi? Saya harus berkali-kali, betul? Saya harus memperbesar tenaga saya, betul? Tetapi firman Tuhan katakan Pengkhotbah 10, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat itu adalah keputusan yang kita ambil ketika kita tahu bahwa besi ini tumpul, lalu kita mengasahnya. Sehingga ketika sudah tajam dan kita membelah kelapa ini hanya dengan sekali bacok, terbelah kelapa. Teman-teman, itulah yang dinamakan hikmat. Kalau ada orang Katolik di zaman sekarang masih ngomong gak bisa, itu judulnya filmnya gak niat. Gak punya NIAT, gak punya niat. Jadi katakan tidak sama yang namanya gak bisa. Tapi kita harus berpikir apa? Saya pasti bisa. Saya bisa mencoba. Bisa nggak begini? Aduh, nggak bisa deh. Ngelihat kayak begini, aduh, nggak bisa deh. Kayak begini, aduh, udah nggak bisa. Kalau orang belum apa-apa nggak bisa. Artinya menutup diri dari berkat, menutup diri dari hikmat. Ya, camkan itu. Jadi strategi iman yang pertama kita harus terus belajar. Belajar. Ikuti perkembangan zaman. Strategi yang ketiga, strategi iman yang ketiga. Saya sampaikan, smart netizen. Nah, ini dia. Jadilah seorang warga negara di internet yang smart. Bagaimana caranya menjadi warga negara yang smart? Nah, kita harus lihat dulu nih. 5 alasan orang menggunakan internet itu untuk apa sih? Pertama, saya sampaikan. Pertama, sosial media nomor 1. Ini kesimpulan dari data-data dari Global Digital Index Indonesia itu tadi ya. Yang kedua, untuk komunikasi melalui aplikasi pengirim pesan. Yang ketiga, untuk game online. Yang keempat, untuk akses layanan publik, m-banking ya. Lalu untuk akses layanan publik lainnya. Layanan informasi barang atau jasa, artinya untuk belanja. Ini 5 alasan orang menggunakan internet dari hasil tadi Global Digital Index itu ya. Nah, dan ternyata proses kita di internet itu cuma perkara dua perkara saja, download dan upload. Ya, betul nggak? Ketika kita membaca sesuatu kan kita download. Tetapi begitu kita posting sesuatu, kita sedang upload. Ini perkaranya download dan upload. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana? Apa yang kita download dan apa yang kita upload? Pernah nggak sih nanya itu sama diri sendiri? Sekarang saya mengajak kita semua untuk melihat. Kita bicara mengenai download dulu ya. Download. Kita mau check up. Jawab di dalam diri Anda masing-masing. Digital activity check up dulu. Yang pertama, apakah dengan kita menjadi warga internet membuat hidup kita menjadi lebih baik? Nilainya berapa? 0 sampai 10. Jawab di dalam hati. Apakah dengan saya bersosial media membuat hidup saya menjadi lebih baik atau enggak? Contohnya lebih baik apa? Bagaimana dengan kualitas hubungan Anda dengan anak-anak? Bagaimana kualitas hubungan Anda dengan pasangan hidup Anda? Bagaimana kualitas Anda di tempat pekerjaan, di sekolahan? Lebih baik nggak? Kalau tidak membuat Anda lebih baik, tetapi membuat Anda menjadi pribadi yang selfish, menjadi pribadi yang egois, tanda tanya. Kenapa bisa begitu? Berarti Anda belum menggunakan internet dengan bijak. Titik. Selesai. Belum smart. Yang kedua, cek. Apakah meningkatkan kualitas hidup rohani Anda? Dengan adanya sosial media, dengan adanya internet, dengan adanya perkembangan teknologi ini, apakah membuat Anda semakin mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus atau tidak? Apakah membuat kualitas hidup rohani kita menjadi lebih baik atau tidak? Bahaya, Bapak Ibu. Karena banyak orang gara-gara menjadi sosial media, gara-gara internet, lupa berdoa, gara-gara sosial media jadi lupa segala hal.
Yang ketiga, apakah membangun hubungan kita dengan sesama atau keluarga? Tadi sudah bahas. Dan yang keempat, apakah ada proses penyaringan informasi terlebih dahulu? Saya katakan, jadilah seorang Katolik yang smart. Pakai hikmat kalau menggunakan internet itu. Karena saya udah capek ngasih tahu banyak orang, ya, begitu dapat berita, belum cek kebenarannya, langsung blast kemana-mana, ke semua grup WA dia blast. Ternyata hoax, langsung dia balik. Sorry yang tadi hoax, sorry yang tadi hoax, sorry yang tadi hoax. Saya bilang, ini nggak smart, saya bilang. Ini orang Katolik yang nggak punya hikmat. Dia bisa beli kuota, tapi dia nggak punya hikmat. Nah ini orang-orang seperti ini bahaya. Sangat-sangat membahayakan. Dia bisa bayar wifi internet di rumahnya mahal-mahal, tapi dia nggak bisa menggunakannya dengan hikmat. Percuma. Prinsip smart download, saya mau ajarkan pada teman-teman semua malam hari ini. Smart download, SMART. S. Segala sesuatu cek dulu sumbernya. Kalau Anda dapat berita katanya obat cacing bisa menyembuhkan COVID, cek dulu. Yang ngomong siapa? Dari mana? Medianya apa? M. Manfaat. Ada manfaatnya enggak baca itu berita? Manfaatnya apa? Membuat Anda hidup lebih baik enggak? Membuat Anda semakin dewasa dalam kehidupan rohani dan iman enggak? Yang ketiga, akurat enggak? Cek dulu. Itu tanggal berita dibuat kapan? Yang lucu ada berita ada apa namanya orang banyak masuk rumah sakit, ada sebuah video beredar beberapa waktu yang lalu digambarkan di situ orang begitu penumpuk di rumah sakit dan mengatakan, wah ini COVID sudah mulai merajalela bla bla bla, oh bikin resah. Padahal itu video tahun lalu. Berarti nggak akurat kan? R, realistis. Banyak orang-orang Katolik yang kejeblos. Ya, selamat, Anda memenangkan hadiah undian dari kapal api senilai 20 juta. Silakan klik link di bawah ini. Wah, dia langsung senang. Dia bilang sama keluarganya semua, wah, saya dapat undian 20 juta dari kopi kapal api. Realistis dong. Hari gini ada nggak sih orang tiba-tiba mau ngasih duit ke Anda 20 juta? Terus saya nanya, bro, mohon maaf nih, lu suka makan kopi kapal api? Enggak, gue mah Indo Cafe. Mungkin nggak kira-kira lu peminat Indo Cafe terus dapat hadiah dari kapal api? Ini nih, saya bilang. Ya, orang bisa beli kuota, tapi nggak pakai hikmat. Nah, kayak ini. Bahaya. Yang keempat, yang kelima, smart, tanya. Kalau Anda nggak paham, tanya. Tiba-tiba suatu hari ada seorang teman yang dikatakan, sorry ya, ini aku salah transfer ke rekening kamu, boleh nggak ini ada bukti transfernya dan segala macam. Oh, dia sangat yakin dan percaya ya. Oke. Oh iya, oh harus transfer balik ya. Oh yaudah, oke, bentar saya transfer balik gitu ya. Oh ternyata itu penipuan. Jadi tanya, bener nggak? Ada orang salah transfer rekening ini, bener nggak atas nama ini, jam segini? Tanya. Tanya ke yang lebih pinter. Tanya itu bukan berarti Anda bodoh. Tanya itu artinya Anda punya hikmat. Orang yang berhikmat itu selalu mencari kebenaran. Nggak gampang untuk percaya. Bukan artinya Anda bertanya itu bodoh. Jadi prinsipnya harus smart download. Setuju nggak? PD Palopo apa kabar hari ini? Happy, healthy, holy. Mantap ya. Harus jadi netizen yang smart ya. Smart download. Next, saya mau sampaikan sekarang upload. Sekarang coba check up lagi untuk upload. Ya. Cek, tanya di dalam diri Anda masing-masing. Apakah, ini kalau kita bicara upload itu kan segala sesuatu yang kita posting, segala sesuatu yang kita komen ya. Apakah mencerminkan pribadi yang seturut dengan gambaran Allah atau tidak? Oh, ini pertanyaannya karena banyak orang-orang Katolik di sosial medianya isinya mencaci maki ya. Aduh, ikut-ikutan antara kadrun dengan apalah segala macam. Aduh, saya bilang
Kok orang Katolik masih begitu, saya bilang ya. Yang namanya Yesus itu hadir ke dunia itu membawa damai. Kok lu malah bawa kerusuhan? Saya bilang. Nomor satu, cek. Yang kedua, apakah membangun persaudaraan? Yang ketiga, apakah membawa dampak positif bagi orang lain? Banyak orang nggak bawa dampak positif apa-apa buat orang lain. Ya, sekarang ini sindiran buat Anda semua ya. Dengan Anda suka posting-posting mau makan, ya, ini orang-orang Katolik tuh luar biasa ya. Zaman sekarang udah zaman Instagram ya. Mau makan bukannya berdoa malah gini. Foto. Makanannya foto. Di foto, di-upload. Sekarang saya nanya, manfaat Anda foto makanan terus upload Instagram, manfaatnya apa? Mencerminkan pribadi seturut dengan gambaran Allah nggak? Membangun persaudaraan nggak? Membawa dampak positif bagi orang lain nggak? Yang ada bikin orang lain ngiler, yang ada bikin orang lain ngiri. Nah itu betul, ya bikin orang lain ngiler. Yang keempat, apakah dilakukan proses uji kepantasan dan kelayakan sebelumnya? Saya pun kadang-kadang suka jatuh di dalam hal itu. Mungkin kalau Anda yang mengikuti Instagram saya, Facebook saya beberapa minggu yang lalu, saya pun ada sempat salah, ya. Artinya karena emosi, akhirnya saya posting sesuatu yang akhirnya ternyata itu nggak lolos uji kepantasan dan kelayakan. Saya pun berproses. Tapi disadari nggak? Banyak orang nggak sadar, udah posting nggak sadar-sadar bahwa yang diposting itu sungguh-sungguh nggak benar gitu loh. Ya, ini contohnya. Aduh, ini jangan terjadi sama anak-anak kita ya. Lihat ya, putus cinta, ya. Terus postingnya apa? Kalau kayak gini terus kehidupanku bagaikan pahit empedu, biar laku sendiri sampai akhir hayat. Aduh ya ampun ya. Ini kejadian loh, ya. Terus tiba-tiba foto menangis makasih ya udah bikin ku sakit sampai sesakit ini. Aduh. Ya, ini kan loh. Ya, kenapa saya bilang ini merendahkan martabat kita sebagai gambaran diri dari gambaran Allah. Allah adalah kasih, betul nggak? Tunjukkan dong. Kalau memang betul Anda diputusin pacar, jangan posting model seperti ini. Saya selalu ngomong ke anak muda ya. Posting muka penuh dengan kasih. Terima kasih gitu ya. Atau apa dengan kalimat-kalimat atau ayat-ayat firman Tuhan yang meneguhkan. Jangan seperti ini. Ini contoh-contoh orang yang posting loh. Apalagi ini ya, pakai bahasanya bahasa alay ya. Akui, dah, tidak bisa membendung tangisku ini. Kamoe jahat pada koe, ya. Bunuh aku saja. Itu apa-apaan coba? Ya, ini contoh yang nggak baik. Ya, terus udah gitu foto seakan-akan mau bunuh diri karena diputusin pacarnya. Ini sama sekali yang kadang-kadang saya nggak habis pikir gitu ya orang. Daripada aku kehilanganmu, mending aku mati saja. Ini orang yang nggak menghargai kehidupan, orang yang nggak pernah bisa bersyukur, orang yang nggak pernah melihat kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Ya, mudah-mudahan tidak ada di sini yang seperti ini ya. Oke, lalu seperti ini ya. Aduh, ya. Habis perawatan dari London, tulisnya London dong ya. Habis perawatan dari London, ya. Tolong dicatat London. Ya. Aduh ya. Ini saya bilang orang yang bisa beli kota tapi nggak pakai hikmat kayak gini ya, hasilnya makin cantik katanya ya. Aku seperti putri salju dan panggil aku princess salju. Ya, terus udah biasa sih orang kaya kalau sore nongkrongnya di kafe mahal ya. Tuh foto, padahal ini bukan di kafe mahal ya. Ya. Inilah dunia internet. Nah, dunia digital, pertanyaannya bagaimana? Nah, ini beberapa waktu yang lalu ini ada kasus juga waktu kasus Ahok ya, tiba-tiba muncul gambar seperti ini. Waduh, geger Gereja Katolik Indonesia ya. Karena wah, kardinal ngomong kayak gini, padahal ini hoax. Tapi berapa banyak orang Katolik yang termakan dengan isu-isu sampah seperti ini. Begitu ada gambar Bapak Uskup, Bapak Kardinal, langsung kita anggap itu sebuah kebenaran. Nanti smart dong, smart. Ya, saya sering kali ngomong katakan smart. Akhirnya waktu itu Sekretaris Keuskupan Agung Jakarta, Romo Adi, dia langsung membuat postingan yang sama. Ya,
bahwa tidak pernah melakukan pernyataan seperti itu. Nah kan ini kan ngerepotin gereja, ngerepotin banyak orang kan. Jadi makanya hati-hatilah kalau posting. Ya, Paus Fransiskus pernah menyatakan demikian dalam Kristus Vivit 2019 mengingatkan akan bahaya kesepian, manipulasi, ketergantungan, pengasingan diri di media sosial dan mendorong gereja agar memiliki kemudahan hati serta kehangatan. Komunikasi digital mempunyai kekuatan untuk menyebarkan rahmat Allah bagi kehidupan manusia untuk menjalin persekutuan, persaudaraan, kesetiakawanan, kegembiraan, damai, keadilan, dan solidaritas seturut nilai-nilai kerajaan Allah. Ini pesan Bapak Paus kepada orang Katolik. Jadi tolong, wahai orang-orang Katolik dimanapun Anda berada, mari kita gunakan media sosial, ya, supaya kita semua sungguh-sungguh mencerminkan ada Allah yang hidup di dalam hidup kita. Ya, untuk menjalin persekutuan, persaudaraan, kesetiakawanan, dan lain-lain. Ini tugas kita. Ini tanggung jawab kita semua. Dan saya mau mengajak, ada kata-kata yang indah dari Mother Teresa, dikatakan buah dari keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman, buah iman adalah kasih, buah kasih adalah pelayanan, buah pelayanan adalah damai sejahtera. Dan saya cuma mau sampaikan begini. Ya, apakah saya sudah memanfaatkan dunia digital seturut dengan kehendak Tuhan? Sudah belum? Coba cek. Nomor 1. Apakah kita sudah keheningan berdasarkan kata-kata tadi Mother Teresa ya? Mari kita bicara atau komen atau posting seperlunya. 2, mari kita jadikan media sosial menjadi sarana untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, sarana berdoa. Mari kita gunakan internet untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, karena Tuhan pun sebenarnya hadir di internet. Cuman problemnya kadang-kadang yang kita pikirkan bukan Tuhan. Yang kita pikirkan yang lain, makanya yang negatif muncul. Yang 3, coba cek. Apakah kita sudah bertumbuh dalam karakter dan menampilkan identitas anak Allah yang berkualitas? Makanya sekarang paling gampang ngecek orang Katolik itu dia punya kualitas atau enggak, lihat sosial medianya. Apa yang dia posting? Kalau dia banyak posting ujaran kebencian, posting curhat yang enggak jelas, posting yang negatif, ya udah, asal tahu aja. Berarti banyak orang-orang yang belum bisa bertumbuh dan dalam karakter. Ya kan? Oke. Karena dia ternyata cuman hanya sebatas orang Katolik identitas. Tapi nggak punya kualitas. Yang 4. Apakah kita sudah hidup di dalam kasih persaudaraan dengan semua makhluk ciptaan Tuhan? Nah, beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu lebih, ada kejadian ya. Ada orang pergi ke taman safari, binatang dikasih minum minuman keras. Di shoot video. Betapa bodohnya manusia itu. Nggak ada kasih sama sekali. Betul? Mari kita manfaatkan dunia digital yang 5. Apakah kita sudah menjadi saksi dan melanjutkan karya Kristus di dalam dunia ini sebagai imam, nabi, dan raja lewat dunia digital? Apakah kita sudah menggunakan sarana media sosial ini untuk evangelisasi? Hari ini tadi sore saya menyebarkan acara PD ini ke beberapa grup yang saya kelola. Beberapa kelas yang saya kelola. Saya mau menjadikan WhatsApp itu menjadi satu sarana untuk orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Ya kan? Ini tugas kita. Kalau ada PD Palopo bikin flyer, sebarin. Yang berikutnya, saya mau bahas mengenai yang ayatnya ya. Roma 12 ayat 2. Silakan Tresia baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini ada dari Roma 12 ayat 2. Thank you, Sister Tresia. Intinya adalah kalau kita mau menjadi seorang yang smart netizen itu ya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini mau bicara apa? Hikmat. Pakai hikmat. Kalau orang udah pakai hikmat,
Dia sebelum posting, dia tahu mana kehendak Allah, dan kehendak Allah itu ada 3. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi sebelum posting, sebelum komen, cek baik enggak, berkenan kepada Allah enggak, sempurna enggak. Begitupun kalau kita menerima berita sesuatu dari dunia digital, cek baik enggak. Kalau enggak baik, hilangkan. Saya selalu ngomel sama istri saya. Istri saya itu seneng kali ya, cari-cari video TikTok ya, video-video yang membuat ngeri ya. Anak kegeleng, kelindes mobil, mobil ketabrak kereta api. Demennya nonton video-video kayak gitu. Saya bilang, kalau kamu terus nonton seperti itu, kamu akan selamanya jadi orang yang parno, saya bilang. Karena kan nggak baik kan? Betul nggak? Selalu melihat kejadian-kejadian yang negatif. Kenapa banyak orang aneh-aneh? Ya karena tontonannya yang aneh-aneh. Jadi cek dulu sebelum kita mendapatkan sesuatu, sebelum kita posting sesuatu di dunia internet, ya cek dulu 3 ini. Harus tahu itu orang Katolik yang berkualitas, saya katakan. Amin. Kasih jempol dulu dong. Kalau yang mau berubah. Ya, saya mau semua Anda berubah. Dan yang terakhir, saya mau kasih strategi bahwa dunia digital adalah ladang pelayanan Anda yang baru. Kita memang nggak bisa kemana-mana karena COVID. Tapi kita ada di rumah dan ada gadget selalu dekat kita. Gunakan ini menjadi ladang pelayanan kita yang baru. Jangan hanya berdiam diri. Ingat, tadi saya udah kasih datanya ya. Lebih banyak yang negatif atau positif? Lebih banyak yang negatif. Oleh sebab itu, ayo berubah. Penuhi internet dengan konten-konten positif. Di dalam Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-47, Paus Benediktus ke-16 pernah mengatakan, tak ada satupun ruang lingkup dalam pengalaman hidup manusia yang lolos dari pengaruh media. Media telah menjadi bagian integral dalam hubungan antar pribadi dan perkembangan hidup sosial, ekonomi, politik, dan religius. Oleh sebab itu, konsekuensi dari pernyataan Paus ini, mari kita gunakan sosial media menjadi sesuatu yang ladang pelayanan kita yang baru untuk mewartakan Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Dan teman-teman, ditambah lagi kardinal kita Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Agung Jakarta, mengatakan sikap gereja Katolik sangat jelas, yakni selain menempatkan internet sebagai karunia Allah yang berkarya melalui manusia, gereja juga turun tangan mengambil bagian membimbing umat bagaimana memanfaatkan media sosial secara bijak. Dengerin. Yang saya suka kalimat pertamanya. Sikap gereja Katolik sangat jelas. Ya. Selain menempatkan internet sebagai karunia Allah yang berkarya melalui manusia. Nah ini. Jadi mari gunakan internet, dunia digital sebagai karunia Allah yang berkarya melalui manusia. Dan kita adalah rekan-rekan sekerja Allah yang mau mewujudkan itu semua. Supaya semua orang di dunia digital mampu berjumpa dengan Allah. Amin. Ini tugas kita. Jadi jangan cuek, jangan cuek. Ya, karena Injil di dalam Markus 16 ayat 15 mengatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan sekarang gara-gara sosial media, gara-gara digital, kita nggak perlu pergi naik pesawat jauh-jauh. Nih, kita bisa menjangkau dunia di sini. Amin. Kita bisa menjangkau. Kita bisa menjangkau dunia. Oleh sebab itu, teman-teman semua, di bagian akhir, saya cuma mau mengajak teman-teman semua buat konten yang menceritakan pengalaman Anda menjalani hidup bersama Yesus. Buat konten sebanyak-banyaknya. Kontennya bisa beraneka macam. Bisa dalam bentuk audiovisual itu bikin video. Ya, bisa saya motivasi Anda buat sebuah audio yang cuma rekaman doang, nggak perlu mukanya tampil, atau Anda bisa membuat teks dan image. Buat di Instagram, foto Anda atau foto anak Anda, lalu tulis dengan kata-kata yang indah, ada ayat kitab suci. Itu bagaimana pengalamanmu menjalani hidup bersama Yesus. Saya salah ya, pengalamanmu itu M-nya besar, harusnya M kecil. Oke. Nah, dan gunakan media pelayanan new normal ini. Ya, gunakan Instagram, WhatsApp, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, ya yang lagi hit sekarang ya. Line, LinkedIn, Telegram, podcast, Spotify. Anda bisa gunakan semua.
Saudara, di bagian akhir ini saya cuma mau, yuk teman-teman semua kita sama-sama belajar, kita gunakan media sosial kita dengan bijak, dan ini adalah ladang pelayanan kita yang baru. Amin. Ini adalah ladang pelayanan kita yang baru. Jadi oleh sebab itu, yuk kita gunakan dengan baik. Saya ingin memperkenalkan kepada Anda, saya akan menunjukkan saja kepada Anda ya. Saya selama pandemi ini mencoba untuk mempraktekkan juga. Bagaimana saya mau menjadikan sosial media ini menjadi salah satu sarana untuk saya penginjilan, evangelisasi new normal. Dan teman-teman, saya membuat sebuah podcast. Mungkin ada di sini ada beberapa yang udah tahu ya. Saya membuat podcast berjudul Iman yang Cengli. Ya, atau iman yang berlogika, iman yang cengli. Kenapa? Karena saya melihat banyak kekeliruan ya. Banyak orang Katolik itu yang beriman tapi bocengli. Jadi saya membuat podcast iman yang cengli, dan ketika saya buat podcast, saudara, saya nggak berpikir apa-apa. Saya hanya berpikir saya mau menceritakan, saya mau mengisi sosial media dengan hal-hal positif, dan ternyata Anda tahu apa? Podcast saya didengar sampai seluruh penjuru dunia. Belum semua negara sih, tapi lumayan lah. Nah ini saya mau tampilkan. Lihat ya Ibu Bapak, lihat. Ini adalah podcast saya. Saya buat di Anchor. Saya buat Iman yang Cengli by Tony Chen. Ya. Dan kalau Anda lihat, perhatikan di sini. Siapa yang menyaksikan podcast saya? Nih. Ini adalah sesuatu yang mencengangkan buat saya sendiri, mencengangkan. Ternyata ada 42% pendengar saya dari Indonesia. Indonesia 42%. 33% dari Amerika. 10% dari Singapura, 9% dari Malaysia, 2% dari Jerman, 1% dari Rusia, Taiwan, dan Vietnam. Oh my God. Teman-teman, saya nggak pernah menyangka bahwa podcast saya Iman yang Cengli itu bisa didengar oleh orang Indonesia yang tinggal di seluruh pelosok dunia. Saya nggak mengenal mereka, dan saya yakin mereka nggak mengenal saya. Mungkin akhirnya mereka mengenal saya, tapi saya nggak mengenal mereka. Yang saya tahu, saya belajar bikin podcast, saya belajar untuk posting, saya belajar untuk setia, untuk taat, bikin konten, lalu saya upload di semua media yang ada, yang sudah biarkan. Dan ternyata Tuhan bisa menggunakan podcast saya ini untuk penginjilan. Dan saya mendapatkan banyak feedback yang luar biasa. Tiba-tiba ada orang telepon dari Malaysia, ada orang telepon dari Amerika, bahkan orang yang dari Jerman pernah telepon saya. Bro, bisa WhatsApp call nggak? Saya bilang bisa. Bro, saya salah satu pengikut podcast Anda. Dan saya merasa terberkati. Karena di Jerman sini, saya melihat kehidupan manusia sudah mulai individualis dan lain sebagainya. Dan dengan podcast Anda, saya merasa terberkati. Saya bilang ini privilege buat saya. Saya nggak pernah menyangka. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita gunakan sosial media apa yang ada di genggaman kita dengan baik. Dengan bijak, dengan penuh hikmat. Dengan demikian, saya yakin kita semua kita semua akan dimampukan untuk boleh menjadi menjadi konten kreator. Dari sekian banyak konten negatif di internet, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang bikin konten positif. Saya yakin dan percaya ya, kalau di sini ada 38 orang yang hadir pada malam hari ini, mulai malam hari ini membuat konten positif di Instagram, dimanapun, saya yakin ada perubahan yang akan terjadi, setidaknya dari lingkungan kita. Pertanyaannya, apakah Anda punya NIAT? Apakah Anda punya niat? Karena kita harus punya niat. Karena tanpa kita punya niat, kita cuma punya cita-cita tapi nggak diniatin, nggak dijalanin. Omong kosong. Amin. PD Palopo, apa kabar hari ini? Happy, healthy, holy. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Katanya ada tanya jawab ya? Oke. Iya, boleh nih. Oke. Kayaknya kalau materi malam hari ini nih pantas untuk kita tanyakan, kita dijawab ya sama Pak Tony. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya seputaran materi malam hari ini, atau mungkin ada nih yang mau sharing, pernah salah posting kali, terus apa yang terjadi, gimana? Ada yang mau sharing nggak?
Di sini malam hari ini kan banyak nih ya. Ini pertama kali dari sebulan ini kita 37-an nih. Biasanya di bawah 25. Ini Nah, lumayan nih malam hari ini. ini karena Thank you ya Pak Tony. ya, ini karena kita, ya makanya kita jangan malu ya. Kita nggak boleh malu untuk memposting sesuatu yang kebaikan. Toh kita bukan memposting sesuatu yang negatif kan, sesuatu yang positif kan. Nanti untuk urusan apakah orang mau join atau enggak, yang penting kita sudah posting selesai, ya kan? Itu lakukan tugas kita. Biarkan Tuhan yang lakukan sisanya. Oke, ada yang mau tanya? Ya, ada yang mau tanya atau gimana? Kalau ndak ada yang nanya, aku yang nanya ya kok. Boleh, silahkan. Nah, tadi kan Ko Tony bilang kita itu harus posting konten-konten yang menyebarkan firman. Nah, kadang itu ada timbul rasa malu. Aduh, nanti kalau posting nanti dibilangin, aduh kamu sok rohani banget, begini-begini. Kira-kira gimana tuh? Oke, ya begini. Saya kasih tips ya. Saya boleh kasih tips ya buat Tricia. Pertama, yang namanya kalau kita posting itu akan harus hati-hati. Kita harus membedakan. Posting kita itu kita lagi posting apa? Kita lagi posting apa? Tips yang pertama, postinglah sesuatu pengalaman Anda bersama dengan Tuhan. Tadi makanya saya katakan, ceritakanlah pengalamanmu berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita cerita pengalaman, nggak ada istilah benar atau salah. Karena itu kita yang ngalamin. Betul nggak? Nggak ada benar, nggak ada salah kan? Orang kita yang ngalamin kok. Nggak ada yang bisa menyalahkan kita karena kita yang ngalamin. Itu satu. Kedua, tips yang kedua. Jangan pernah bersifat mengajar atau mengajari. Banyak orang postingnya itu mengajari orang lain. Nanti kebanyakan itu akan menjadi sebuah perbantahan. Pertanyaannya mungkin siapa lu ngajarin gue? Itu kan orang Jakarta bilang. Tapi lebih baik balik yang pertama. Ceritakan pengalaman. Karena pengalaman itu nggak ada benar, nggak ada salah. Ceritakan pengalamanmu. Lalu dari pengalaman itu belajar apa? Ayat apa yang membuat kamu bisa berpikir atau melakukan hal seperti itu? Apa dasar ayatnya? Dibagikan. Itu tidak mengajari. Tapi itu menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Ya, dan yang kedua tipsnya jangan jatuh kepada mengajari orang. Tapi ceritakan pengalaman. Udah pasti aman deh. Apa yang dialami, hal-hal sederhana. Dari bagaimana hari ini dia pagi-pagi sekali, istri saya bangun, dia turun ke dapur dan dia menyiapkan bapau kesukaan saya. Itu bisa jadi sebuah konten sebenarnya. Saya cuma tinggal foto bapaunya, lalu saya tinggal posting. Alangkah indahnya hidup ini ketika kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku kasih. Dan hari ini saya berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada saya istri yang begitu pengertian, yang mengkukus bapau kesukaan saya dan menyediakannya di meja komputer saya di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih istriku sayang. Saya yakin siapapun yang membaca posting itu tidak akan merasa terganggu. Kenapa? Karena itu pengalaman saya. Dibanding dengan saya foto bapaunya, lalu saya nulis begini. Perhatian ya ibu-ibu, kalau bikin kukus bapau, hati-hati. Jangan sampai kelamaan, karena nanti lembek. Itu Anda sedang mengajari ibu-ibu, nanti ibu-ibu gelisah baca posting Anda. Ini bapak-bapak sok tahu banget. Ya, itu satu. Istri Anda nanti akan curiga, atau dia tersinggung. Kok lu posting seperti itu? Emang kelembekannya? Tinggal ngomong aja, nggak usah diumumkan ke seluruh dunia. Kalau istrinya kukus bapau kelamaan dan lembek. Ya, nah, karena Anda mengajari. Nah, makanya kata-kata itu penting. Ya, kata-kata itu penting, hati-hati dalam berkata-kata. Oke, ada yang mau bertanya? FX Krestanto, PT SSK. Silakan, Pak. Mau tanya apa? Karena dia ngangkat tangan. Oke. Maksudnya apa, Pak, angkat tangan, Pak? Boleh, Pak, di-unmute. Oke, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Terjawab ya, Tricia ya, Sister. Ya, makasih Ko Tony. Ya, Pak Petrus kayaknya. Oh, Pak Silakan, Petrus. Pak Petrus. Boleh, silakan. Pak Petrus mana Pak Petrus? Pak Petrus Lapeng. Selamat malam Pak Tony. Selamat malam Pak Petrus.
Selamat malam semua. Bagi saya luar biasa ini, Pak Tony. Iya. Saya tidak berlebihan kalau saya mengatakan pembawa materi di karismatik Santo Mikael Palopo yang sempat saya ikuti sebelumnya dan sampai saat ini yang paling berkenan bagi saya. Puji Tuhan, Pak. Terima kasih. Segala kemuliaan buat Tuhan. Mungkin agak berlebihan kalau saya mengatakan ini yang terbaik bagi saya. Saya tidak tahu yang sebelum-sebelumnya dan mungkin setelah ini. Makanya tadi Pak Tony saya berpikir apakah ada YouTube-nya ini Pak Tony ini. Saya akan cari jadi. Ya, oke. Terima kasih Pak Petrus. Saya ada YouTube saya ada, saya tampilkan ya. Saya ada YouTube, cuman memang YouTube saya lebih banyak praise and worship dan juga persekutuan. Ada khotbah, ada beberapa khotbah saya di YouTube, tapi nggak banyak ya, Karena saya lebih suka berkhotbah itu lewat podcast. Ya, sekali lagi tadi kan saya bikin podcast ya Bapak ya. Jadi silakan kalau Bapak mau, ada di situ YouTube saya Tony Chan, TONYCH3N1. Mohon maaf saya anak alay sedikit ya, agak alay. Lalu kalau mau dengar khotbah-khotbah saya bisa masuk ke Spotify atau apapun yang ada podcast Iman Yang Cengli. Tulis saja Iman Yang Cengli ya. Nanti ketemu sama saya di sana ya, bisa mendengar suara saya. Silahkan, semoga jadi berkat. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Tony. Jadi saya juga tadi berpikir kalau ini kan biasa direkam Tresia ini. Saya bilang kalau dia edarkan di saya akan pasti simpan. Saya akan pasti simpan ini. Baik, silakan. Boleh. Bagi saya ini orang bilang up to date sekali dan cocok sekali untuk zaman ini, zaman milenial. Jadi kalau materi ini seharusnya terus dibicarakan di mana-mana ini seharusnya ini. Boleh Pak. Bapak promosikan saja saya Pak untuk bicara di mana. Kelihatannya Bapak dari sekolah Konsili Vatikan II Pak ya. Saya ikut juga di situ Pak. Ya. Boleh, saya mau diundang untuk berbicara mengenai hal ini karena salah satu kerinduan saya adalah bagaimana kita mau menyeimbangkan internet dunia digital ini dengan konten-konten positif. Itu saja. Ya, karena saya sangat peduli sama nasib anak-anak saya, Pak. Anak cucu saya nanti kasihan, Pak. Internetnya penuh dengan hal negatif, Pak, kalau kita yang mulai, Pak. Ya kan? Ya, mari kita tinggalkan. Mari kita dengar. Ya, mari kita dengarkan, mari kita penuhi internet dengan jejak digital dari kita yang baik, yang positif dan membangun. Itu, Pak. Ya. Terima kasih Pak Tony. Ya, terima kasih Pak Petrus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya hanya alatnya. Oke, ada lagi yang mau lain? Yang mau bertanya? Silahkan. Tanya dong Pak Tony. Boleh dong Bu Nini. Ini mau nanya nih Pak Tony kan sering nih tanpa disadari niatnya baik. Ternyata ujung-ujungnya banyak kontroversi ketika kita upload. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan ketika apa yang kita sebarkan itu ternyata jatuhnya banyak yang menghujat, terus ada yang niatnya membagikan secara ini hal yang rohani, tapi ternyata akhirnya mendatangkan banyak yang tidak sesuai menurut mereka dan menjadikan itu bahan pertengkaran jadinya. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Ya, balik lagi sama tipsnya ya. Tadi pertama, jangan kita bicarakan seperti menggurui, itu satu. Kalau kita sudah mulai menggurui, udah salah ya. Tetapi mari kita mulai berangkat dari pengalaman. Itu satu. Kedua, jangan bermain di pinggir jurang. Artinya bermain di pinggir jurang itu istilah ya. Kalau mengatakan sesuatu, jangan sekali-kali berbicara yang berbau dogma, ajaran gereja, hukum gereja. Karena begini, kita akan diserang bukan karena mungkin kita benar mengatakannya, tapi masalahnya kata-kata itu keluar dari mulut kita. Itu yang akan bisa bahaya. Kalau kita mulai menyinggung sedikit tentang hukum gereja dan lain-lain sebagainya. Karena
Saya pun pernah ya, bahkan saya pernah ngalamin suatu kondisi di mana saya pun diserang. Bukan diserang ya, dilaporkan tepatnya ke Kuskupan Jakarta, Kuskupan Agung Jakarta. Katanya Pak Tony Chen mengajar sesuatu yang sesat. Ya, pernah, karena videonya beredar dan katanya saya mengajarkan sesuatu yang sesat. Padahal saya ketika diperhatikan lagi, itu bukan sesat, tetapi begini, umat itu kadang-kadang menerimanya itu hanya sepotong. Contoh, saya bicara mengenai Allah Tritunggal Maha Kudus. Ada adalah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ketika itu saya bicara bahwa kita tuh seringkali hanya bergantung pada Allah Bapa dan Allah Putra. Kita kadang-kadang lupa bahwa ada Allah Roh Kudus yang sudah kita terima pada saat kita dibaptis. Padahal Allah Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita dengan baik. Jadi oleh sebab itu saya katakan, mari kita kalau berdoa itu lebih banyak ke Allah Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita. Supaya Allah Roh Kudus membimbing kita gitu ya. Benar nggak kata-kata saya? Benar. Tapi ada orang yang mengartikan, katanya Pak Tony ngomong ngajarin kita nggak boleh berdoa kepada Allah Bapa dan Allah Putra loh. Ya. Nah ini jadinya kan salah kaprah ya. Saya nggak ngomong bahwa kita nggak boleh berdoa kepada Allah Bapa Allah Putra. Saya tidak mengatakan itu. Tapi saya mengatakan, mari kita beri porsi juga kepada Allah Roh Kudus. Karena Allah Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Yang sudah kita terima waktu kita dibaptis, waktu kita krisma. Ya, tetapi bisa diartikan yang lain. Nah, makanya hati-hati. Makanya semenjak kejadian itu dan beberapa kejadian lain, saya lebih berhati-hati kalau buat khotbah, konten khotbah yang ada sangkut pautnya dengan hukum, ajaran, dogma. Saya lebih berhati-hati. Karena masalahnya bukan salah atau benar, karena yang mengatakannya dari mulut saya. Karena itu bisa diartikan macam-macam. Oke? Gitu ya. Jadi jangan menggurui lah. Jadi lebih baik posting sesuatu yang positif. Pengalaman bersama dengan Tuhan. Makanya saya selalu mengatakan pengalaman Anda bersama dengan Tuhan itu adalah posting yang luar biasa positif. Tidak ada orang bisa mengatakan benar atau salah. Ya? Oke? Dah, itu aja. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Ya. Ya, oke. Ada lagi? Silakan Ibu Bapak, sekarang waktunya untuk bertanya, bukan berdoa. Ya, jadi silakan bicara. Ya, mungkin Pak Yosep atau Ibu Susi Kartalinda. Dari tadi senyum-senyum saya lihat. Siapa tahu mau nanya? Ya. Oh, saya juga mengucapkan selamat datang buat teman-teman saya dari Malaysia. Ini dari Malaysia ya. Sis Hani Joyce dari Malaysia, Kota Kinabalu. Welcome, see you again. Ya. Oke. Ya, dari Malaysia. Luar biasa ya. Oke. Oh, ada Sis Grace. Ada Grace. Sis Grace juga sama dari Malaysia. Selamat datang, Sis Grace. Hai. Ya, hai. Ada any question, Sis Grace? So far, okay. Good sharing. Oke, thank you. Sis Grace. Ada lagi yang lain? Saya lagi deh, Pak Tony. Boleh nggak bayar kok. Nanya nggak bayar, boleh. Ya. Ini saya sebenarnya ada gabung di salah satu WhatsApp grup yang anak muda OMK di gereja, dan itu biasalah anak muda itu kalau udah sedikit diarahin, bentangnya luar biasa, penolakannya keras, apalagi mereka yang udah biasa dalam grup itu ngomongnya ya kalau nggak saling ledek ya ngomongnya hal yang menurut saya ini mereka sesuatu yang tidak terlalu bermanfaat apa yang dibahas. Nah, bagaimana sih sebenarnya mengarahkan supaya dalam WhatsApp itu mengarahkan mereka sharingnya yang bagus, tapi tidak menjadi kesannya menggurui gitu. Karena saya selama ini kesannya malah dalam grup itu seperti emak-emak dan tante-tante yang suka ngomong marah-marah gitu. Ya. Gimana itu Pak Ton? Oke, saya mengatakan dua hal. Yang pertama, buat Ibu Nining, ya memang Anda harus menjadi tante-tante seperti emak-emak untuk anak muda ya. Karena memang anak muda itu butuh didampingi ya. Selamat buat salib dan setiap pelayanannya ya. Lanjutkan terus, tetapi memang caranya. Nah, ini yang kedua, masalah caranya. Nah, caranya itu adalah sometimes kita nggak bisa langsung perubahan itu kita langsung dari kita. Kadang-kadang kita perlu mengajari mereka. Pertanyaan simpel buat saya kepada Bu Nining.
Apakah anak-anak muda itu pernah diberikan pembekalan? Bagaimana cara komunikasi yang efektif di dunia digital? Nah, ini kayaknya belum. Misalnya Nah, mau ngajak mereka tuh susah katanya. Nah, Susah. problemnya itu. Nah, biasanya karena gini, saya pun ada mendampingi beberapa sekolah, beberapa komunitas anak muda. Jadi biasanya saya ketika baru mendampingi, saya akan ajarkan mereka. Oke, kita ada WhatsApp group nih, ya. Oke, saya akan buat sebuah pertemuan di Zoom. Saya akan ajarkan kepada mereka do and don'ts apa yang ada di WhatsApp. Karena saya akan membukakan pikiran mereka. Kita perlu membukakan pikiran mereka bahwa, hey, kita ini adalah gambaran diri dari gambaran Allah. Kualitas kita itu sangat ditentukan dari apa yang kita sampaikan, termasuk apa yang kita ketik di WA, apa yang kita posting di Facebook, apa yang kita posting di Instagram. Kualitas kita itu tergantung dari situ. Lalu biasanya saya akan membukakan pikiran mereka. Kamu dianggap orang yang seperti apa? Kalau kamu nggak mau memperbaiki cara bicara kamu, nggak mau memperbaiki cara hidup kamu, ya hidup kamu akan terjadi seperti apa yang terjadi hari ini, saya bilang. Dan saya akan sampaikan bahwa kesuksesan itu buat anak muda kan pasti pengennya sukses ya. Bahwa kesuksesan itu bukan sebuah tujuan, tapi kesuksesan itu adalah sebuah proses, sebuah perjalanan. Pertanyaan saya ke kalian, biasanya kalau di depan anak muda saya mengatakan gitu ya. Pertanyaan saya kepada kalian, kira-kira kalau orang yang sudah sukses nih, ngomongnya, cara ngomongnya seperti kalian ngomong di WA sekarang nggak? Orang sukses itu ngomongnya gimana sih kira-kira? Ngomongnya? Apakah ada ngomong yang menyakiti orang? Apakah orang sukses ngebully orang? Saya balikin begitu sama mereka, biar mereka mikir. Kedua, kira-kira orang yang suka ngebully orang itu hasil akhirnya jadi orang seperti apa sih? Mereka langsung bilang, jadi preman pasar, jadi sampah masyarakat. Nah, oke, selamat. Anda sudah di titik itu, saya bilang. Kalau Anda nggak berubah. Jadi, sometimes kita perlu membuka pikiran mereka, karena anak muda itu memang susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Ya, karena saya mendampingi remaja juga, dan saya sering kali ngomong gitu sama mereka. Jadi kita sebagai pembimbing perlu membuka cakrawala berpikir mereka. Ya, oke, gitu ya, Sis Nining ya. Nah, mungkin kalau misalnya kapan-kapan perlu bantuan saya boleh. Saya ngomong di komunitas anak mudanya. Ya, karena saya punya satu topik seminar judulnya gini, berkomunikasi efektif di media sosial. Komunikasi yang efektif di media sosial. Oh, itu buat biasa saya bawa itu di sekolah-sekolah. Nah, komunitas-komunitas. Jadi boleh. Ya. Oke? Oke, thank you Ya. Pak Tony. Oke, puji Tuhan. Ada lagi yang mau bertanya? Bro Tony, mau nanya. Hai. Hai juga. Tadi kan dikatakan bahwa kita harus mendampingi anak muda nih. Nah, saya ke usia yang lebih kecil lagi, mungkin usia anak-anak yang menginjak dewasa, seperti anak SMP misalnya, di mana sekarang ini kan udah zamannya gadget nih. Sekolah pun online. Beda-beda tipis antara sekolah online atau dia main gadget gitu loh. Nah, ada kiat-kiat nggak untuk membatasi gimana dia untuk tidak melihat malah konten-konten yang jelek itu, yang nggak bagus itu dibandingkan dengan yang seharusnya dia lihat gitu. Oke, ada 2 tips. Tips yang pertama, kita harus memberikan tips yang pertama, jangan kita melarang. Itu satu. Karena anak SMP itu semakin kita larang, jangan buka website bokep ya. Oh, dia buka website bokep. Makin dibuka. Jangan ya. Pertama, jangan dilarang. Kedua, kasih pengertian. Apa sih efek buruknya pornografi? Apa sih efek buruknya hal-hal yang seperti itu? Apa sih efek buruknya internet? Apa sih seperti itu? Jadi kayak saya ada membimbing beberapa komunitas di beberapa sekolah. Saya selalu membombardir grup WA itu yang isinya anak-anak SMP itu yang lagi semangat-semangatnya itu. Saya bombardir mereka dengan data, dengan fakta mengenai betapa efek buruknya nonton film porno, efek buruknya masturbasi, semua saya bombardir dengan berita-berita seperti itu. Jadi saya bilang gini, oke ya, Kak Tony nggak tahu ya, kalian megang handphone lagi buka apa, kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kedua, Kak Tony udah kasih tahu.
Kalau kalian tetap melakukannya dan kalian ada apa-apa, jangan salahin Kak Tony. Jadi saya selalu ngomong seperti itu. Dan kualitas Anda, apa yang Anda lakukan sekarang itu sangat menentukan apa jadi masa depan Anda. Kira-kira apa, menjadi apa Anda kalau sekarang tontonannya adalah hal-hal seperti itu. Jadi kita perlu memberikan kesadaran kepada anak muda. Dan kita juga nggak boleh terlalu membatasi. Jadi makanya pertanyaannya salah. Bagaimana cara kita membatasi? Tidak boleh dibatasi. Tapi kita kasih kepada mereka suatu pengertian dan kasih mereka tanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kasih mereka tanggung jawab terhadap masa depannya sendiri. That's it. Jadi saya cuma bisa ngajarin, saya bilang. Tapi masa depan kamu di tangan kamu. Selesai. Gitu kan? Kamu adalah apa yang kamu lakukan sekarang. Gitu ya, si Susi ya. Jadi jangan dibatasi. Tapi diberikan pengertian dan jangan dilarang. Udah, itu aja. Disadarkan. Karena otak remaja memang agak-agak somplak ya memang. Dilarang malah dilakukan. Ya memang begitu. Nanti kapan-kapan ikut seminar saya mengenai bagaimana cara menangani remaja. Ya, komunikasi terhadap remaja. The art of parenting communication. Oke. Thank you, bro. Sama-sama. Ada lagi? Ini hot ya. Oke, iya. Miss Email, halo, ya. Coach, mau tanya, ini sebetulnya lebih kecil lagi nih. Anakku usianya 9 tahun, cowok. Jadi, terus sebetulnya kan tadi Coach bilang bahwa sebetulnya anak-anak sekarang malah lebih banyak yang main game, pun akhirnya diambil pemerintah buat Droid punya ini ya, bikin untuk menguasai Droid punya ini. Jadi tapi di pihak saya tuh saya masih berpikir begini, dia kan 9 tahun usianya, jadi masih saya sebetulnya membatasi dia untuk kayak sosial medianya kayak Facebook atau Instagram, karena menurut saya belum penting gitu. Nah itu saya sebetulnya salah nggak sih Coach maksud saya dengan seperti itu gitu. Dan TikTok sih mungkin saya kasih ke dia, tapi hanya untuk saya pun ikutan follow dia gitu. Jadi apapun yang dia ini kasih biasanya saya banyak games atau apa, saya lihat gitu loh biasanya dia. Mama kepo ya. Oke, terus? Wow. Terus dari itu saya batasin dia juga pakai family link actually. Jadi saya bisa tahu apa sih kegiatan dia gitu loh. Jadi selain sekolah, kelas dan lain-lainnya kelihatan tuh dari sana gitu. Jadi sebetulnya di sisi dia sih suka dia komplain memang sekarang ini karena dia udah mulai 10 ya kan, istilahnya udah mulai batas-batasnya udah mulai punya pikiran sendiri. Ini maunya begini nih sebetulnya, kok mami kok gitu loh. Jadi ya banyak kan udah begitu, udah mulai gitu. Cuma di sisi saya mau let go dia agak-agak masih tarik ulur aja gitu loh. Gimana sih Coach maksudnya bagusnya itu gitu loh dengan anak umur segitu? Oke, kalau anak umur 9 sampai umur 12 ya kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya memang jadi begini. Kalau kita batas sekali lagi ya, kalau anak-anak itu semakin dibatasi dia akan semakin melanggar. Semakin kita pagerin, semakin dia loncat dari pagar. Jadi makanya saya selalu mengatakan kalau teknik komunikasi kita dengan anak itu kita harus memiliki teknik yaitu memberikan kesadaran, memberikan pengertian. Itu satu. Ya. Kedua, cara kita parenting zaman now itu bukan kita sedang mendidik anak, tapi kita sedang mempersiapkan masa depan seorang anak. Jadi kalau saya lebih banyak menganjurkan, kalau memang anaknya memang nggak bisa lepas dari gadget, it's okay, nggak ada masalah. Tapi maksudnya kita coba tawarkan, biasanya triknya gini, tahap pertama adalah kita coba cari tahu dulu, apa sih yang dia suka. Pasti saya tahu begini, walaupun dia suka gadgetnya itu apa? Lebih arah ke mobil kah? Lebih arah ke robot kah? Lebih arah ke mana? Ke fashion mungkin, kemana? Pasti ada cabang-cabangnya itu. Nah, kita fokuskan. Jadi contoh begini, kalau anaknya cewek, dia lebih suka kepada desain, anime, bikin baju, apa segala main gamenya seperti itu. Ya udah, kita cari kegiatan di luar sana ekstrakurikuler atau cari guru, cari pelatih, cari mentor yang bisa ngajarin anak kita bagaimana untuk menjadi seorang desainer atau menjadi seorang apa gitu ya. Oke, atau kalau anaknya suka robotik ya lesin robotik gitu kan. Ya. Lesin robotik, lesin sesuatu yang buat dia punya kesibukan baru. Kan robotik dengan gadget. Nah, lalu bagaimana di Instagram dan bagaimana di Facebook-nya? Kita harus aktif. Dek, tolong deh, follow dia deh. Dia juara robotik tingkat Asia deh. Kamu follow deh.
Kamu coba belajar dari dia. Coba kamu DM sama dia. Dek, ini dek, ada Facebook bagus dek, ada video YouTube bagus. Jadi kita yang ngasih konten-konten positif sesuai dengan minat anak itu. Jadi bukan dalam arti, gimana ya, saya perlu batasin gini. Bukan. Justru anak kita tuh perlu dikasih kesibukan yang lebih. Supaya dia fokus ke sesuatu yang dia suka. Kalau kita udah tahu apa yang dia suka, kayak contoh, anak saya suka main gadget. Tapi selalu gadgetnya itu hubungannya itu sama Lego, Minecraft, dan sebagainya. Saya tahu nih, ini anak saya arahnya ke sana nih. Akhirnya saya arahkan dia untuk, nih, tonton video ini. Tonton video. Jadi kalau dia main gadget, saya tahu yang dia tonton pasti video-video Lego. Video-video bagaimana membuat ini. Dan sekarang lagi liburan sekolah, saya lagi tadi bicara sama istri saya untuk menyekolahkan anak saya kelas liburan ini belajar robotik karena dia suka yang puzzle-puzzle segala macam, dia suka. Ya udah, saya sekolahin aja. Akhirnya dengan kita seperti itu, memang dia tetap sibuk di gadget, tapi di gadgetnya untuk sesuatu yang kita tahu itu positif. Kita tahu itu memang hobinya dia. Kita tahu dia nanti akan menjadi spesialis mungkin di situ. Gitu ya. Lalu jangan salahkan anak kalau tiba-tiba udah kita beliin ini segala macam gini, lalu tiba-tiba dia pindah bidang yang lain. Jangan disalahin. Ya itu namanya anak-anak ya. Kita ikuti aja kemana. Kamu sekarang suka ini. Oke, kalau gitu nanti mami kasih ya link-link YouTube, Instagram yang kamu harus follow, apa segala macam. Pilih. Kita harus aktif sebagai orang tua, sebagai pendamping anak. Gitu ya. Semoga bisa membantu, semoga bisa menjadi dekat. Jadi jangan dibatasin, justru disibukin dengan sesuatu yang lebih positif. Gitu. Oke. Ya, thank you. Luar biasa nih kalau di bro. Terus bahaya nih. Boleh saya tanya? Boleh, terakhir ya. Makin rame nih. Terakhir ya, Bu Atik ya. Ya, Ibu Atik. Malam, Bro Tony. Malam, kalau saya nih kebalikan nih. Malam. Kalau saya nih kebalikan ya. Ada rasa kekhawatiran saya itu gini, anak saya itu kan umurnya 20 tahun. Dia sekolah di luar dan mulai kalau kehidupan di sana itu kan masih sendiri ya, jadi dia tuh bersihin apartemen, udah oke nih, gitu ya. Nah, yang saya takutkan adalah kadang-kadang saya merasa, aduh kok dia udah nggak butuh saya lagi ya. Nah, gimana itu ya kalau perasaan seperti itu ya? Kadang misalnya kita punya, ayo dong, kamu bertekun dalam doa dong. Iya mama, apa sih sekarang kita tuh kadang-kadang ya nggak perlu punya harapan deh, yang penting yang ada di depan kita aja itu yang mesti kita kerjakan, itu yang mesti kita lakukan. Jadi nggak usah banyak berharap deh. Nah itu loh yang kadang-kadang tuh saya, aduh is this so confidence. Jadi saya suka kadang-kadang takut, aduh gimana ya ini ya saya ya udah cuma anak satu gitu kan. Kalau itu saya secara pribadi saya ya, gitu. Gimana tuh bro? Oke. Ya, karena umur 20 masih area peralihan ya, masih yang adult, masih remaja, ya memang remaja seperti itu. Karena mereka itu sedang mencari identitas, mereka sedang mencari jati diri, dan mereka nggak mau disebut anak-anak, disebut dewasa, betul. Masih minta duit sama maminya kan. Nah, jadinya kalau seperti itu ya kita sebagai orang tua, cara komunikasinya kita jangan terlalu berharap bahwa anak kita akan selalu mencari kita. Tapi tugas kita sebagai orang tua tetap lakukan yang terbaik. Kita kasih konten-konten yang baik ya di WA-nya. Jadi Bu Atik mungkin bisa mulai dengan tiap hari bikin konten apa, penyemangatan atau apa gitu kan, atau kirim konten-konten di forward apa yang lucu-lucu atau sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang membangun iman. Tapi ingat nggak boleh terlalu panjang. 2, harus sesuai dengan usianya. Dan yang ketiga, jangan terlalu sering. Yang paling sering anak-anak remaja itu nggak suka adalah kata-kata dari maminya yang ngomong, kamu lagi apa, sama siapa, berapa lama. Nah itulah kata-kata itu yang langsung akan mereka langsung blocking. Ya. Tapi maksudnya gini, mungkin kita bisa seperti ini ya, Dek, mami nggak tahu Ade lagi ada di mana, tapi dimanapun Ade berada, mami cuma mau bilang bahwa mami baru saja mendoakan Ade. Tuhan berkati Ade. Mami baru baca ayat ini, semoga Ade juga baca. Good night, Dek. Jangan lupa minum obat, jangan lupa minum vitamin. Selesai. Jadi kita nggak usah terlalu kepo ya sama anak-anak kita ya. Ya itulah kadang-kadang kesalahan para emak-emak itu, emak-emak kepo itu nanya-nanya yang justru membuat anak-anak kita malah bikin blocking. Tapi kita tuh harus ada di pihak dia. Jadi apapun yang kamu lakukan sekarang, kamu ada di mana sekarang, mami support, mami dukung. Tapi intinya jangan lupa makan, jangan lupa ini, nah itu boleh lah. Ya, tapi kita jangan sampai kamu lagi di mana?
Lagi sama siapa? Wah, udah. Ya. Jangan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu, bikin Ya. jurang pemisah. Ya, oke. Thank Bener you. banget Luar itu. biasa. Ya, ya. Ya, malam hari ini. Jadi tolong Thank ya, you, thank mama you. ya, mama kepo yang ada di Zoom ini tolong bertobat ya. Oke. Oke, silakan Sis Trisha. Oke, kita kayaknya udah selesai nih. Mama kepo ada juga kali Pak Tony, bapak-bapak kepo. Bapak-bapak kepo ya. Ya, bertobatlah bapak-bapak kepo. Ya, oke, malam hari ini luar biasa.